Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Dan ya malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi Dongeng Malam, dan kisah yang akan kita dengarkan kali ini merupakan kelanjutan bagian kedua dari kisah kasus The John dan juga Madi. Dan mungkin bagi kalian yang secara tidak sengaja baru saja menonton episode kali ini, maka saya ingin memberikan informasi kepada kalian bahwa bagian pertama dari kisahnya The John dan juga Madi sebelumnya sudah sempat naik tayang. Jadi kalian tinggal scroll saja ke bawah, di sana nanti ada edisi Dongeng Malam yang judulnya adalah Adi, Siti, dan juga Eko. Dan ya kali ini kita akan membicarakan tentang sosok residual energi bernama Berta dan juga Berti. Tapi saya ingin mengingatkan kepada kalian semua bahwasanya kisahnya Berta dan Berti ini tidak akan terlalu panjang ya durasinya. Karena memang residual memori yang terkandung pada diri mereka ini tidak terlalu banyak yang bisa dikulik. Jadi kemungkinan besar tidak akan sepanjang ceritanya Adi, Siti, dan juga Eko yang kemarin. Tapi saya harap kalian tetap bisa mengambil esensi dari ceritanya Berta dan Berti dan tetap bisa menikmatinya sampai akhir ya. Dan sebelum memulai, seperti biasa disclaimer dulu untuk kalian yang baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi Dongeng Malam adalah edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah dari para entitas yang dulunya pernah hidup melalui residual memori mereka yang tertinggal. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak dengan keberadaan mereka itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menebarkan energi yang positif dan bisa saling menghargai. Dan sedikit menjelaskan mengapa pada akhirnya saya meletakkan kisahnya Berta dan Berti ini di urutan kedua setelah kisahnya Adi, Eko, dan juga Siti kemarin. Karena jujur saja saya merasa energinya Berta dan Berti ini adalah salah satu energi yang paling bersih di antara runtutan cerita yang terjadi di dalam kasusnya The John dan juga Madi. Jadi bisa dibilang setelah energinya Adi, Eko, dan Siti, maka energinya Berta dan Berti ini menjadi salah satu energi yang paling murni. Kemungkinan besar karena memang mereka ini tidak pernah terlibat, tidak pernah tahu menau tentang apa yang terjadi di dalam kasus besar yang pada saat itu dilakukan oleh The John dan juga Madi. Dan ya kisah Berta dan Berti ini akan saya mulai dengan perkenalan singkat terhadap diri mereka ya. Bahwasanya Berta dan Berti ini merupakan residual energi yang lain terakhir kehidupannya adalah sekitar tahun 30 sampai ke 40-an. Jadi sebagai informasi saja untuk kalian ya, sebelumnya saya juga sudah sempat menyampaikan bahwa setiap tokoh yang ada di dalam kasus The John dan juga Madi ini memang lain terakhir kehidupannya sekitar tahun 30 sampai 40-an. Dan khusus untuk Berta dan Berti, usia terakhir mereka ketika mereka ini meninggal dunia adalah sekitar rentang tahun 14 sampai 15 tahunan. Tapi memang pada saat itu secara postur tubuh Berta dan Berti ini lumayan bongsor kalau misalkan harus dibandingkan dengan anak-anak seusia mereka. Berta dan Berti merupakan anak kembar dari pasangan suami istri bernama The John dan juga Mary. Tapi meskipun mereka berdua ini adalah anak asli Belanda, Berta dan Berti ini memang dilahirkan dan dibesarkan di Indonesia. Karena memang kebetulan orang tua mereka, yaitu The John dan juga Mary, ketemunya itu ketika mereka sudah di Indonesia, kemudian juga mereka menikah di sini. Dan sebenarnya ada satu hal unik yang ingin saya bagikan kepada kalian semua. Sebetulnya di antara Berta dan Berti, yang jadi kakak itu adalah Berti. Jadi Berti ini yang lahir duluan. Baru selang beberapa menit kemudian, Berta yang lahir. Cuma memang seiring berjalannya waktu ketika mereka ini tumbuh gitu ya, menjadi seorang remaja, pada saat itu secara postur tubuh, Berti ini agak lebih kecil dibandingkan Berta. Jadi ketika mereka ini keluar atau bertemu dengan orang lain yang belum mengenal mereka sebelumnya, kebanyakan dari mereka ini memang mengira bahwasanya Berta yang kakak, sedangkan Berti adalah adiknya. Dan kebiasaan tersebut akhirnya terbawa sampai rumah. Jadi orang rumah mereka, termasuk papah dan mamahnya mereka, itu selalu menganggap bahwasanya Berta ini adalah anak pertama. Tapi sebenarnya hal tersebut tidak pernah menjadi masalah bagi Berti ya. Karena meskipun ya ditukar-tukar posisinya, yang namanya kasih sayang orang tua nggak pernah berubah bagi mereka. Dan memang di sisi lain, sejujurnya Berta ini lumayan bisa lebih ngemong gitu kepada Berti. Dan kisah Berta serta Berti ini akan kita mulai bahas mengenai bagaimana kehidupan yang mereka jalani ketika mereka ini ada di rumah sehari-hari. Jadi kita nggak akan mengulik lebih dalam tentang bagaimana masa-masa kecil mereka dulu ya.
Dan kalau kalian sudah follow Instagram saya, kalian pasti sudah membaca sedikit sinopsis mengenai kisahnya Berta dan Bertie. Jadi kalian juga pasti sudah tahu bahwasanya pada saat itu keluarganya Berta dan Bertie ini sempat memiliki seorang pembantu rumah tangga yang bernama Ani. Dan yang harus kalian garis bawahi bahwasanya nanti sosok Ani ini juga akan kita bahas ya, tapi di bagian yang selanjutnya. Dan sebenarnya tidak pernah ada masalah yang berarti yang pernah terjadi di antara Berta dan Bertie dengan Ani. Justru sebenarnya hubungan mereka ini ya lumayan dekat. Karena bagaimanapun kan pada saat itu Berta dan Bertie ini lumayan sering ditinggal oleh orang tua mereka untuk bekerja. Jadi ketika mereka ada di rumah, ya satu-satunya orang yang menemani mereka pada saat itu adalah Ani. Dan kalau mau dilihat dari masing-masing residual yang dimiliki oleh Berta dan Bertie, sebetulnya pada saat itu yang sempat menjadi sangat dekat dengan Ani adalah Bertie. Jadi memang sempat kelihatan beberapa momen ketika Bertie ini sering ngobrol dengan Ani. Bahkan ada beberapa kesempatan yang memperlihatkan ketika Ani ini sedang menyisir rambutnya Bertie yang panjang gitu kan ya, ketika Bertie ini baru saja selesai mandi. Dan saat itu ketika Berta dan Bertie ini bisa dibilang usianya masih lumayan kecil, mereka selalu menganggap bahwasanya Ani ini adalah orang yang baik. Namun seiring berjalannya waktu, ketika kemudian Berta dan Bertie ini tumbuh menjadi sepasang remaja yang mulai bisa menilai kepribadian seseorang kan ketika mereka ini memperhatikan sehari-hari. Nah, pada saat itulah kemudian Berta dan Bertie ini mulai bisa merasa dan menilai bahwa sepertinya waktu itu Ani ini bukanlah orang yang betul-betul baik. Ketika usia Berta dan Bertie mulai memasuki umur-umur 13 tahunan pada saat itu, Berta dan Bertie ini sering sekali memergoki Ani masuk ke dalam kamar orang tuanya. Dan karena merasa penasaran gitu kan, baik itu Berta maupun Bertie, mereka ini akhirnya sering ngintip nih. Mereka pengen tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh Ani di dalam kamar orang tuanya mereka. Karena aneh aja gitu, ngapain Ani masuk ke dalam kamar mamah dan papahnya ketika mamah dan papahnya lagi nggak ada di rumah. Dan ketika Berta serta Bertie ini mengintip apa yang sedang dikerjakan oleh Ani di dalam kamar orang tuanya, pada saat itu akhirnya sepasang anak kembar ini tahu bahwa Ani ini sering sekali dengan lancangnya mengambil pakaian-pakaian yang ada di dalam lemari mamah mereka untuk kemudian digunakan, kemudian berlagak di depan cermin yang ada di dalam kamar orang tuanya Berta dan Bertie, kayak seolah-olah Ani itu adalah nyonya rumah, seolah-olah dia adalah pemilik dari pakaian dan perhiasan yang pada saat itu dia pakai. Dan kalau sebelumnya kalian sudah sempat menonton kisahnya Adi, Siti, dan Eko, kalian juga pasti sudah tahu bahwasanya nama ibu dari Berta dan Bertie adalah Mary. Dan awalnya meskipun pada saat itu Berta dan Bertie sudah tahu apa yang dilakukan oleh Ani di dalam kamar orang tua mereka merupakan sesuatu yang sebetulnya tidak pantas untuk dilakukan, tapi pada saat itu Berta dan Bertie ini kayak sepakat untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada orang tua mereka. Dan kalian mau tahu kenapa? Karena pada saat itu Berta dan Bertie ini merasa kasihan, semisal nantinya Ani ini bakal kena marah oleh ayah dan ibunya mereka. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, ketika Berta dan Bertie ini semakin sering melihat Ani melakukan hal yang sama, meskipun pada saat itu Berta dan Bertie sudah berusaha untuk mengingatkan Ani supaya jangan diulangi lagi. Nah, pada saat itu kan Berta dan Bertie ini sudah mulai merasa bahwa Ani ini udah keterlaluan. Kayak udah nggak bisa ditoleransi lagi nih apa yang dilakukan dia pada saat itu. Dan pada akhirnya Berta dan Bertie ini memutuskan untuk menceritakan apa yang mereka lihat itu kepada Mary, ibu mereka. Dan asal kalian tahu saja, ketika Mary ini sudah mendengar pengaduan yang diberikan oleh anak kembarnya, pada saat itu Mary ini nggak langsung marah sama Ani. Jadi pada saat itu ada satu momen di dalam residual memorinya Bertie, karena waktu itu kebetulan Bertie juga menyaksikan momen ketika Mary ini sedang menegur Ani. Dan pada saat itu negurnya itu betul-betul sopan, betul-betul halus, sama sekali nggak ada nada tinggi apalagi ngebentak. Istilahnya pada saat itu Mary ini cuma ingin memastikan saja apa betul Ani melakukan apa yang sudah diadukan oleh Berta dan juga Bertie. Dan pada saat itu melalui residual memorinya Bertie ya, karena Bertie yang melihat secara langsung kejadian tersebut, Ani ini memang mengakui, tapi dia mengakuinya tuh sambil kayak nangis-nangis. Jadi otomatis pada saat itu Mary yang orangnya mungkin waktu itu tidak tegaan, pada akhirnya merasa ya sudahlah, toh bukan masalah besar. Akhirnya di-skip lah masalah tersebut. Jadi pada saat itu Mary ini cuma berusaha mengingatkan Ani saja supaya Ani ini tidak lagi melakukan hal yang sama. Karena hal tersebut adalah hal yang tidak pantas.
Dan menurut Berti, sejak saat itulah hubungan yang terjalin di antara Berti, Berta, dan juga Ani ini mulai terasa agak renggang. Karena mungkin pada saat itu Ani juga merasa kalau dia sudah dikhianati oleh Berta dan Berti. Dan di dalam komunikasi kami, Berta dan Berti bilang bahwa setelah kejadian tersebut, mereka ini berusaha untuk tidak lagi mau ambil pusing dengan segala sesuatu yang dilakukan oleh Ani di rumah itu. Meskipun memang pada saat itu, nggak tahu kenapa, Berta dan Berti ini merasa sepertinya sikap Ani berubah menjadi lebih kasar kepada mereka ketika mama dan papa mereka ini lagi nggak ada di rumah. Contoh kecilnya adalah ketika Ani ini sedang menyiapkan makanan untuk Berta dan Berti, maka Ani ini akan meletakkan piring yang disajikan untuk Berta dan Berti sambil setengah dibanting. Jadi kalian bisa bayangkan waktu itu suaranya gimana. Lalu misalkan pada saat itu Ani ini sedang menyapu dan secara tidak sengaja baik itu Berta atau Berti lewat di depannya Ani, maka pada saat itu kayak sambil agak kesel, Ani ini akan mengarahkan gagang sapunya tadi ke arah kakinya Berta ataupun Berti. Jadi dipukul pakai sapu tersebut. Dan kalian mau tahu nggak pada saat itu yang dipikirkan oleh Berta dan Berti itu apa? Jadi meskipun mereka berdua ini sudah diperlakukan sampai sebegitunya oleh Ani, waktu itu mereka masih belum mau mengadukan perlakuannya Ani kepada orang tua mereka. Karena mereka ngerasa kasihan. Jadi mereka ini kasihan sama Ani karena waktu itu mereka ini tahu di kampungnya Ani ini masih memiliki seorang ibu yang pada saat itu memang segala kebutuhannya masih harus dibiayai oleh Ani. Jadi semisal Ani dipecat dari pekerjaan tersebut, Berta dan Berti ini berpikir nantinya Ani nggak akan bisa punya uang lagi untuk menghidupi ibunya yang ada di kampung sendirian. Jadi ya sudahlah, Berta dan Berti lagi-lagi memutuskan untuk tetap memendam segala sesuatunya. Tapi yang perlu kalian garis bawahi di sini adalah sikap kasarnya Ani itu hanya dilakukan ketika Dejon dan Mary ini lagi nggak ada di rumah ya. Jadi ketika Dejon dan Mary ini ada di rumah, mereka pulang dari kerja misalkan, nah sikapnya Ani ini akan berubah menjadi baik lagi. Hingga kemudian di suatu hari ketika usianya Berta dan Berti ini sudah bertambah mungkin setahun atau 2 tahunan ya, pada saat itulah akhirnya kesabaran yang dimiliki oleh Berta dan Berti ini habis sudah. Kenapa seperti itu? Karena di suatu hari, Berta dan Berti ini memergoki Ani sedang berusaha untuk mencium bibir papa mereka, yaitu Dejon. Kok bisa? Jadi saya ceritakan kronologinya ya. Jadi pada saat itu, di hari tersebut, Dejon ini pulang ke rumah lebih awal dari biasanya. Jadi kayak masih agak siang gitu. Dan posisinya pada saat itu memang ada Berta dan juga Berti di rumah. Jadi mereka ini sempat bertanyalah kepada papa mereka, kenapa pulangnya cepat? Dan pada saat itu Dejon ini beralasan kalau dia sedang tidak enak badan. Jadi dia memutuskan untuk pulang dan beristirahat. Dan yang harus kalian bayangkan di sini adalah posisinya waktu itu Berta dan Berti ini sedang bermain di ruangan tengah. Nah, ruangan tengah ini berhadapan langsung dengan pintu kamar Dejon dan juga Mary. Jadi kamar pribadinya mereka. Dan ketika kemudian Dejon ini masuk ke dalam kamar pribadinya dia, otomatis pada saat itu Berta dan Berti yang sedang bermain di ruang tengah itu kan bisa melihat. Dan waktu itu sebelum Dejon ini benar-benar masuk ke dalam kamar tersebut, dia ini sempat memanggil Ani. Dan pada saat itu Berta dan Berti ini ngedengar secara langsung kalau misalkan papa mereka meminta tolong kepada Ani untuk dibuatkan teh. Dan ya sudahlah ya, pada saat itu Ani mengiyakan, dia pergi ke dapur, kemudian Dejon ini langsung masuk ke dalam kamarnya. Dan nggak tahu kenapa kata Berti ya di dalam komunikasi kami, waktu itu dia merasa aneh, karena Ani ini membutuhkan waktu yang lumayan lama sampai akhirnya teh yang diminta oleh papahnya mereka tuh selesai dia buat. Dan waktu itu Berti yang posisi duduknya memang langsung berhadapan dengan pintu kamar papahnya, pada saat itu langsung lihat dengan mata kepalanya sendiri, Ani itu berjalan dari dapur menuju ke kamar papahnya. Jadi ibaratnya waktu itu Berti lagi main sesuatu nih sama Berta. Sambil ngeliatin Ani, matanya tuh kayak sambil ngawasin gitu. Dan pada saat itulah Berti ini sempat merasa sedikit aneh. Karena ketika dia melihat Ani masuk ke dalam kamar papahnya, tiba-tiba saja pintu kamar tersebut itu kayak sengaja ditutup oleh Ani. Karena mungkin pada saat itu Berti ini berpikir, Ani kan cuma pengen nganterin teh doang ya, ngapain pintu harus ditutup? Bukannya nganterin teh itu cuma memerlukan waktu yang sebentar doang ya, dan Ani bisa langsung keluar dari kamar tersebut. Dan karena rasa penasaran itulah, pada akhirnya Berti ini kayak Noel-Noel Berta. Kemudian Berti ini seperti memberikan isyarat kepada Berta untuk berjalan menuju ke kamar papahnya.
Jadi pada saat itu mereka ini kayak jalan pelan-pelan gitu ya. Karena mereka pengen tahu sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Ani pada saat itu sampai pintu kamar papahnya itu ditutup. Dan pada saat itu yang mengambil alih untuk mengintip ke bagian dalam kamar papahnya mereka itu adalah Bertie. Jadi waktu itu mereka mengintip dari lubang pintu. Dan waktu itu Bertie kaget karena ketika dia mengarahkan pandangan ke dalam kamar papahnya, waktu itu Bertie melihat posisi papahnya itu tertidurnya itu emang agak terlentang gitu. Tapi memang posisinya udah betul-betul pules. Nah, pada saat itulah Bertie melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Ani ini kayak mendekatkan wajahnya ke arah wajahnya The John. Jadi kayak orang pengen nge-kiss gitu loh. Dan karena pada saat itu Bertie kaget, akhirnya Bertie ini langsung teriak sambil ngebuka pintu kamar papahnya. Jadi otomatis pada saat itu Ani yang kaget, dia langsung berdiri kan, dia langsung agak menjauh dari ranjangnya The John. Dan pada saat itu The John yang memang sebelumnya sudah tertidur, sampai dia harus ngedip-ngedipin mata gitu, karena dia juga kaget dengan suara teriakannya Bertie. Dan ketika mendengar Bertie menjerit, pada saat itu Berta langsung masuk juga ke dalam kamar papahnya. Jadi mereka berdua ini berdiri di depan pintu kamarnya The John yang sudah terbuka. Kemudian di depan mereka itu sudah ada Ani dengan wajahnya yang panik. Sementara di sebelahnya ada The John yang waktu itu posisinya masih berbaring di atas ranjang dengan muka yang kebingungan. Dan pada saat itu Bertie bilang, kemarahannya betul-betul sudah memuncak kepada Ani. Padahal sebelumnya dia dan adiknya ini selalu berusaha untuk bisa memaklumi segala sesuatu yang dilakukan oleh Ani kepada mereka. Meskipun hal tersebut membuat mereka berdua ini ngerasa nggak nyaman di rumah sendiri. Jadi pada saat itu sebenarnya Berta dan Bertie ini kan kasihan sama Ani. Cuma lama-lama kok kayaknya Ani ini tingkahnya semakin di luar batas. Jadi pada saat itu Bertie langsung masuk ke dalam kamar papahnya. Dia menarik tangannya Ani supaya dia keluar dari dalam kamar tersebut. Jadi posisinya pada saat itu Berta ini memegangi tangan kanannya Ani, sementara Bertie memegangi tangan kirinya Ani. Mereka betul-betul menarik Ani supaya dia mau keluar. Karena memang waktu itu Ani sempat melakukan perlawanan. Dia kayak nggak ngaku gitu loh dengan apa yang baru saja dilakukan. Dan kata Bertie pada saat itu udah nggak ada maaf lagi yang bisa mereka berikan kepada Ani. Jadi ketika kemudian Mary pulang ke rumah, kemudian The John juga sudah dijelaskan oleh Berta dan Bertie tentang duduk perkaranya. Pada saat itu Berta dan Bertie bersikeras kepada kedua orang tua mereka untuk mau memecat Ani. Bahkan pada saat itu Berta ini sambil kayak agak mau nangis gitu ngomong sama ibunya. Dia bercerita bahwa tadi saya ngelihat papa mau dicium sama Ani. Dan tidak hanya sampai di sana saja, secara terpaksa pada saat itu akhirnya Berta dan Bertie juga menceritakan kepada orang tua mereka tentang semua perlakuan kasar yang pernah dilakukan Ani di rumah tersebut terhadap Berta dan juga Bertie. Dan setelah mendengar semua aduan yang diberikan oleh Berta dan Bertie, The John dan Mary ini pada akhirnya mengambil sebuah keputusan yang memang pada akhirnya membuat Ani ini dipecat dari pekerjaannya. Dan ada satu informasi penting yang harus saya beritahukan kepada kalian semua, karena ini nantinya akan menjadi bridging, akan menjadi jembatan yang menyambungkan kisahnya Berta dan Bertie dengan kisahnya Madi dan juga Ani di next episode. Jadi gini ya, melalui residual memorinya Berta dan Bertie, jauh sebelum Ani ini dipecat dari keluarga mereka, Berta dan Bertie ini memang sering sekali melihat Ani mengobrol dengan salah satu teman papahnya mereka, yang which is itu adalah Madi. Berta dan Bertie tentu mengenal Madi, karena Madi ini sering datang ke rumah, sering ngobrol sama papahnya mereka. Dan biasanya kalau misalkan Madi ini datang ke rumah, kemudian gak ketemu sama The John misalkan ya, maka biasanya Madi ini justru akan mengajak Ani untuk ngobrol di teras depan. Jadi hubungan mereka itu kayak benar-benar udah akrab. Tapi meskipun begitu, Berta dan Bertie ini tidak pernah tahu apa saja hal-hal yang dibicarakan oleh Madi dan juga Ani setiap kali mereka bertemu. Dan siapa sangka ketika beberapa tahun berlalu, ketika kemudian Ani ini sudah dipecat dari pekerjaannya di rumah keluarga The John, pada saat itu keakraban yang pernah terjalin di antara Madi dan juga Ani justru menciptakan sebuah kabar yang cukup mengejutkan bagi Berta dan Bertie, bahkan bagi orang tua mereka juga. Nah, di bagian ini sebetulnya saya nggak terlalu jelas ya, jedanya itu apakah masih hitungan bulan atau hitungannya sudah masuk tahunan, tapi yang jelas hal tersebut terjadi ketika Ani ini sudah tidak bekerja lagi di rumah keluarganya The John ya. Nah, pada saat itu Berta dan Bertie pada akhirnya mendengar kabar kalau Madi akan menikah dengan Ani.
Jadi mereka ini kayak udah semacam dapat woro-woro gitu, kayak undangan tapi yang dari mulut ke mulut. Dan pada saat itu Berta dan Bertie mengaku dia cukup terkejut karena memang bisa dibilang perbedaan usia yang terpaut antara Madi dan juga Ani itu 30 tahunan. Dan pada saat itu sambil setengah bercanda, sebetulnya Berta dan Bertie ini sempat kayak mengungkapkan perasaan anehnya itu kepada Mary. Kenapa sih kok bisa Madi mau menikahi sosoknya Ani yang usianya jauh banget di bawahnya dia. Cuma pada saat itu Mary sempat menasehati Berta dan Bertie supaya nggak usah ikut campur sama urusan orang lain. Karena bagaimanapun itu adalah haknya Madi dan Ani. Kita cukup mendoakan mereka saja supaya mereka bisa bahagia dengan pernikahan tersebut. Dan nasihat yang diberikan oleh Mary kepada Berta dan Bertie itu cukup membuat mereka tuh kayak kapok untuk mengutarakan perasaan gak enak mereka lagi. Karena mereka takut orang tua mereka ini kayak salah paham gitu dengan perasaan mereka yang sebetulnya waktu itu cuma kayak ya peduli aja gitu kepada Madi. Apalagi gini ya, pada saat itu hubungan yang terjalin antara Madi, Berta, dan Bertie itu kayak ya lumayan deket. Karena bagaimanapun kan Madi sering main ke rumah mereka. Jadi Berta dan Bertie ini sering ketemu sama Madi. Dan menurut mereka, Madi itu lumayan baik kok orangnya. Meskipun pada saat itu memang menurut Berta dan Bertie, sikapnya Madi ini agak aneh setiap kali datang ke rumah mereka. Tapi memang hal yang selalu diingat oleh Berta dan Bertie adalah kebaikan-kebaikan yang memang pernah dilakukan oleh Madi kepada mereka. Karena memang pada saat itu ketika Madi ini sedang datang berkunjung ke rumah mereka, Madi ini sering membawakan kayak mainan gitu untuk Berta dan Bertie. Mereka juga sering menghabiskan ya waktulah meskipun hanya sebentar untuk ngobrol basa-basi. Madi ini sering bertanya tentang gimana hari-hari kalian gitu. Itulah kenapa Berta dan Bertie ini kayak ngerasa pengen memberitahukan apa yang seharusnya memang Madi ini ketahui dari sosok calon istrinya Madi, yaitu Ani. Karena kan bagaimanapun pada saat itu posisinya Berta dan Bertie ini tahulah apa-apa saja hal-hal negatif yang pernah dilakukan Ani ketika Ani ini masih menjadi pembantu rumah tangga mereka. Dan hal tersebut betul-betul dilakukan oleh Berta dan Bertie. Sebelum pada akhirnya Madi dan Ani ini menikah, waktu itu ada sebuah kesempatan ketika Berta dan Bertie ini bertemu dengan Madi yang berkunjung ke rumah mereka. Waktu itu Berta dan Bertie berusaha untuk mendekat ke Madi. Kemudian mereka ini kayak diam-diam menceritakan hal-hal apa saja yang pernah dilakukan oleh Ani di rumahnya mereka. Jadi segala sesuatu, hal-hal jelek yang pernah dilakukan oleh Ani di rumahnya Berta dan Bertie waktu itu disampaikan semua kepada Madi. Dan waktu itu yang terlihat dari residual memorinya Berta ataupun Bertie, Madi ini sama sekali tidak memberikan respon yang gimana-gimana. Jadi maksudnya Madi ini kayak nggak terlihat kaget, nggak kelihatan marah juga, jadi kayak datar aja. Bahkan pada saat itu yang dilakukan oleh Madi hanyalah sekedar nepuk kepalanya Bertie. Karena posisinya memang pada saat itu yang duduk paling dekat dengan Madi adalah Bertie. Dan sepertinya apa yang disampaikan oleh Berta dan Bertie kepada Madi pada saat itu disampaikan kembali kepada Ani. Jadi ibaratnya Madi ini ngadu sama Ani. Anak-anak itu ngomong begini loh tentang kamu. Dan karena hal tersebutlah pada akhirnya Ani ini marah besar kepada Berta dan Bertie. Jadi beberapa hari setelah Berta dan Bertie ini kayak ngajak Madi ini ngomong, posisinya waktu itu masih siang ya, orang tuanya Berta dan Bertie ini lagi nggak ada di rumah. Ani ini tiba-tiba saja datang ke rumah mereka. Dan yang perlu kalian ingat pada saat itu Berta dan Bertie ini sama sekali belum punya pembantu pengganti. Jadi semenjak Ani pergi, ya mereka mengurus diri mereka sendiri di rumah tersebut. Dan ketika melihat Ani ini tiba-tiba datang marah-marah gitu kan, Berta dan Bertie ini kaget dong. Pada saat itu yang keluar dari rumah untuk menemui Ani adalah Bertie. Sementara waktu itu Berta kayak ngeliat aja dari balik pintu. Dan kalian bayangkan pada saat itu yang terjadi adalah sebuah pertengkaran hebat khas cewek-cewek. Jadi waktu itu Ani itu langsung ngejenggut rambutnya Bertie gitu kan, dia tarik sampai ke teras. Tapi pada saat itu Bertie melawan, apalagi waktu itu postur badannya juga lumayan bongsor kan. Jadi pada saat itu Bertie ini sempat kayak berusaha untuk mendorong Ani, cuman nggak jatuh memang karena jenggutan tangannya Ani itu kayak kenceng banget di rambutnya Bertie. Dan pada saat itulah akhirnya Berta yang sebelumnya hanya menunggu di balik pintu, akhirnya keluar kan dia, karena mungkin dia ngerasa kasihan ketika ngeliat Bertie ini diserang habis-habisan oleh Ani dan nggak bisa berbuat apa-apa. Waktu itu Berta langsung lari, kemudian mendorong bagian punggungnya Ani sampai kemudian Ani ini jatuh tersungkur. Jadi posisinya Ani ini kayak agak jongkok gitu. Dan sempat terjadi adegan tarik-menarik di antara mereka kayak hampir cakar-cakaran gitu. Cuma karena memang pada saat itu Ani mungkin sudah ngerasa terdesak, 2 lawan 1 kan, apalagi anak-anak itu badannya lumayan gede-gede. Pada akhirnya waktu itu Ani ini memutuskan untuk pergi dari rumah mereka.
Dan sampai di situ, Berta dan Berti bilang dalam komunikasi kami, mereka sama sekali nggak pernah tahu apakah waktu itu Ani ini masih menyimpan kemarahan, masih merasa dendam atau tidak terhadap apa yang dilakukan oleh Berta dan juga Berti di hari tersebut. Dan di dalam komunikasi kami juga, Berta dan Berti ini mengaku setelah kejadian pertengkaran hebat tadi ya, Berta dan Berti ini tidak lagi pernah bertemu dengan sosoknya Madi ataupun sosoknya Ani. Jadi ibaratnya pada saat itu kehidupan mereka ini kayak udah kepisah aja dengan hidup masing-masing. Dan Berta sama Berti ini nggak pernah lagi kepikiran ke arah sana. Karena mereka ini sudah menganggap ya sudahlah, Madi dan Ani sudah menjadi masa lalu bagi keluarga mereka. Karena memang pada saat itu posisinya Madi ini sudah sangat jarang sekali main ke rumahnya The John. Dan waktu itu Berti berpikir kenapa Madi nggak main-main lagi ke rumah papahnya. Ya karena mungkin Madi waktu itu lebih membela istrinya ya. Dan karena istrinya waktu itu sempat diserang habis-habisan sama anaknya The John. Mungkin waktu itu Madi ini kayak ngambek gitu sama The John. Makanya dia nggak mau main lagi. Dan sampai di sini Berta dan Berti menjalani kehidupan mereka seperti anak-anak yang lainnya. Mereka main, mereka belajar. Dan pada saat itu memang Berta ini mengaku dia sering sekali menghabiskan waktunya untuk berada di panti asuhan milik keluarganya. Biasanya dia akan pergi bersama Berti ke sana, kemudian mereka bermain dengan anak-anak panti yang memang sudah lama tinggal di situ. Jadi pada saat itu Berta dan Berti ini memang sudah memiliki beberapa teman dekat, teman akrab di panti asuhan tersebut. Termasuk salah tiganya adalah Adi, Siti, dan juga Eko. Jadi waktu itu memang situasinya Berta dan Berti ini sudah mengenal sosoknya Adi, Eko, dan juga Siti. Dan sebetulnya untuk mengulik beberapa momen-momen yang ada di dalam residual memorinya Berta ataupun Berti itu adalah sesuatu yang gak mudah. Karena nggak terlalu banyak yang tertinggal di dalam residual memori mereka ya. Hingga kemudian saya memutuskan untuk mengungkit kembali soal kado yang pernah Berta dan Berti berikan untuk Adi ketika Adi ini ulang tahun. Jadi kalau kalian sudah melihat ceritanya Adi sebelumnya, kalian pasti tahu kalau misalkan pada saat Adi ini ulang tahun, Berta dan Berti memberikan Adi hadiah sebuah selimut. Dan selimut itu benar-benar disayang oleh Adi. Nah, pada saat itulah dalam komunikasi kami, Berta dan Berti bilang bahwa memang benar mereka memberikan sebuah selimut untuk Adi sebagai hadiah ulang tahun. Berta dan Berti kemudian bercerita bahwa dia mengetahui tanggal ulang tahun Adi itu dari mami mereka, yaitu Mary. Karena mungkin pada saat itu Mary ini kan menjadi salah satu orang yang mengurus segala sesuatu yang ada di panti asuhan. Mungkin saja pada saat itu memang ada data-data milik Adi yang dilihat oleh Mary kan. Nah pada saat itu akhirnya Mary ini tahu, oh Adi ini ulang tahunnya tanggal segini. Dan mungkin karena pada saat itu memang ada kedekatan tersendiri antara keluarga The John dan juga Adi. Pada akhirnya mungkin hari ulang tahunnya Adi itu dianggap spesial oleh Mary. Jadi akhirnya pada saat itu Mary ini berceritalah kepada Berta dan Berti bahwa sebentar lagi Adi ini akan ulang tahun. Dan karena memang waktu itu posisinya Berta dan Berti cukup akrab dengan Siti, sedangkan Siti juga bestie dengan Adi gitu. Kemudian The John ini juga sangat sayang kelihatannya sama Adi, sering makan bareng sama Adi gitu kan. Jadi akhirnya Berta dan Berti ini memiliki ide untuk memberikan sebuah hadiah kepada Adi, ya sekedar kayak kenang-kenangan gitulah. Dan pada saat itu Berta dan Berti bercerita untuk membeli kado tersebut, Berta dan Berti ini sampai harus mengambil uang tabungan mereka gitu kan. Terus mereka gabungkan menjadi satu uang tersebut. Dan setelah uang mereka itu terkumpul menjadi satu, Berta dan Berti ini akhirnya meminta tolong kepada Mary untuk membelikan barang yang sekiranya kayak bisa bermanfaat gitu buat Adi. Dan memang waktu itu Berta dan Berti ini sudah berpesan kepada mamah mereka supaya tidak membeli mainan. Berta dan Berti ini lebih ingin mengadokan sesuatu yang bisa selalu dipakai oleh Adi, yang nilainya itu lebih dari sekedar mainan biasa. Dan yang harus kalian bayangkan pada saat itu, Berta dan Berti ini sempat diajak oleh Mary untuk pergi ke sebuah swalayan. Jadi swalayannya itu kayak swalayan zaman dulu lah. Kalian jangan bayangkan kayak supermarket zaman sekarang yang serba ada, yang serba mewah kayak gitu, enggak. Jadi kayak semacam ya toko biasa. Orang-orang yang datang ke sana pun biasanya kayak orang-orang Belanda doang. Jadi kayak orang-orang yang memang punya duit doang yang datang ke sana. Dan pada saat itu Berta dan Berti ini melihat ada sebuah selimut. Jadi selimutnya tuh bahannya bagus menurut mereka. Tapi memang waktu itu sayangnya uang mereka ini kurang.
Dan meskipun pada saat itu Berta dan Bertie ini tidak meminta bantuan kepada mamanya mereka, tapi mungkin karena pada saat itu mama mereka melihat kalau Berta dan Bertie sangat menginginkan selimut tersebut untuk dijadikan kado kan buat Adi, pada akhirnya memang kekurangan uang yang pada saat itu dimiliki oleh Berta dan Bertie ditutupilah oleh Mary. Akhirnya mereka bisa membeli selimut tersebut. Dan akhirnya mereka memberikan selimut itu kepada Adi di hari ulang tahunnya. Dan benar saja menurut Berta dan Bertie yang pada saat itu memang menyaksikan secara langsung kan ketika hadiah tersebut diberikan kepada Adi. Adi ini kayak kelihatan terharu banget. Bahkan di momen tersebut Adi ini sempat meneteskan air mata. Adi ini sempat bilang kepada Berta dan Bertie dan juga Mary yang pada saat itu ikut menemani bahwasannya itu adalah kali pertamanya ada orang selain keluarganya Adi yang memberikan Adi hadiah. Dan karena pada saat itu Adi ini sempat nangis, pada akhirnya Mary ini sempat meluk Adi. Jadi kayak sempat dipuk-puk gitu loh punggungnya. Dan yang jadi gemesnya adalah Berta dan Bertie bilang mereka ini sering mendapatkan cerita dari beberapa pengurus panti asuhan tersebut yang menceritakan bahwa Adi ini sayang sekali dengan selimut tersebut. Dan saking sayangnya Adi dengan selimut itu, Adi ini sampai tidak mengizinkan siapapun mencuci selimut itu selain dia. Karena Adi ini ngerasa takut kalau misalkan nanti ada orang lain yang nyuci selimut tersebut secara asal-asalan, selimutnya nanti bakal rusak. Dan mendengar cerita tersebut, Berta dan Bertie ini ngerasa seneng karena mereka ngerasa apa yang dia berikan untuk Adi itu adalah sesuatu yang tidak sia-sia. Jadi gini ya guys, supaya kalian bisa membayangkan, sebetulnya Berta dan Bertie ini kalau dibilang bestie banget sama Adi, enggak. Justru mereka berdua ini jauh lebih dekat dengan Siti. Karena mungkin pada saat itu kan Berta dan Bertie ini adalah anak perempuan, Siti adalah anak perempuan. Jadi ketika mereka bermain, mereka kayak lebih cocok. Tapi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena memang Adi ini kayak memiliki hubungan spesial dengan orang tua Berta dan Bertie, pada akhirnya meskipun tidak terlihat terlalu akrab yang gimana-gimana dengan Berta dan Bertie, tapi tetap saja Berta dan Bertie ini kayak sayang sama Adi. Dan long to short, mungkin sampai di sini saja kita bisa mendengarkan kisah Berta dan Bertie yang menjalani kehidupan mereka dengan bahagia, dengan tenang. Karena memang setelah bagian ini usai, kita akan mulai mendengarkan bagian klimaks tentang apa yang kemudian terjadi kepada diri Berta dan juga Bertie. Sesuatu yang tidak pernah bisa mereka bayangkan sebelumnya. Dan saya akan mulai menceritakan kronologi apa yang terjadi pada mereka pada saat itu ya. Di suatu hari ketika usianya Berta dan Bertie ini sudah berada di antara range 15 atau 16 tahunan, ketika mereka ini sedang berada di rumah sementara orang tua mereka ini sedang bekerja, karena sedang merasa bosan kan, mereka nggak ngelakuin apa-apa, pada saat itu akhirnya Bertie ini mengajak Berta untuk bermain sepeda di luar rumah. Karena kebetulan memang pada saat itu mereka berdua ini baru aja dibeliin sepeda nih oleh papahnya mereka, yaitu The John. Dan karena memang kebetulan di hari tersebut suasana jalanan yang ada di kawasan tempat mereka tinggal itu lumayan adem, matahari itu tidak sepanas biasanya, dan menurut mereka kawasan rumah mereka ini juga cukup aman lah ya bagi mereka untuk main, untuk keliling-keliling sebentar. Pada akhirnya waktu itu Berta menyetujui ajakannya Bertie. Dan saya ingin kalian membayangkan bagaimana suasana yang pada saat itu terjadi. Ketika Berta setuju dengan ajakannya Bertie, otomatis mereka berdua ini kan mengambil sepeda mereka kan. Mereka berjalan sebentar sambil menuntun sepeda tersebut sampai akhirnya mereka ini keluar dari gerbang. Jadi pada saat itu Bertie yang mengunci gerbang. Dan setelah selesai, barulah mereka mulai menggoes sepeda mereka. Dan mereka menggoesnya juga dengan santai. Mereka kayak main kejar-kejaran gitu loh, satu sama lain sambil ketawa-ketawa. Dan Bertie bilang, memang ketika mereka ini sedang bermain sepeda di hari tersebut, mereka ini kan belum sempat izin dengan orang tua mereka, karena orang tua mereka lagi nggak ada di rumah. Tapi sebelum mereka pergi, pada saat itu sebenarnya Berta dan Bertie ini kayak sudah sempat janjian dulu, bahwa mereka ini akan pulang ke rumah sebelum nanti orang tua mereka ini sampai duluan. Tapi apa yang mereka rencanakan pada saat itu pada akhirnya memang hanya bisa jadi rencana. Tanpa mereka sengaja, pada saat itu mungkin karena terlalu asik bermain ya, mereka kejar-kejaran pakai sepeda tersebut. Pada akhirnya wilayah tempat di mana mereka ini berkeliling dengan sepedanya itu kayak jauh di luar dari kawasan area tempat mereka tinggal. Jadi pada saat itu mereka ini sudah sampai di sebuah kawasan yang sebenarnya mereka juga nggak tahu itu di mana. Cuma mereka ingat jalannya. Dan ketika pada saat itu mereka sudah mulai menyadari kalau misalkan pada waktu itu mereka ini sudah terlalu jauh perginya, akhirnya pada saat itu Berta duluan yang berputar, jadi dia memutar sepedanya, dia menemui Bertie. Kemudian Berta ini bilang kepada Bertie, kita pulang saja yuk, kita sudah terlalu jauh. Sebentar lagi papa dan mama juga pasti sudah
sampai ke rumah. Dan pada saat itu Bertie langsung menyetujui ajakannya Berta. Karena waktu itu dia juga baru sadar, oh kita perginya udah terlalu jauh ya. Jadi posisinya waktu itu mereka berdua sama-sama memutar sepeda mereka. Jadi mereka ini mau balik ke jalan yang tadi mereka lalui. Tapi ketika mereka baru saja membelokkan sepeda mereka baru saja menggoes sepeda mereka paling baru berapa meter gitulah ya. Tiba-tiba saja ada dua mobil yang gak ada atap di bagian belakangnya. Itu kayak berhenti di pinggir jalan dari jalanan yang pada saat itu sedang dilalui oleh Berta dan Bertie. Dan pada saat itu Berta dan Bertie juga nggak ngerasa gimana-gimana, toh itu jalanan umum. Cuma memang pada saat itu Berta dan Bertie ini kayak sempet nengok ketika dia lagi ngegoes sepeda. Dia ngeliat ke arah mobil tersebut, dan di dalam mobil itu memang banyak laki-laki yang menggunakan kayak semacam penutup wajah yang menutupi sebagian wajahnya mereka. Nah, pada saat itu tuh perasaan Berta sama Bertie kayak udah nggak enak. Mereka sudah mulai curiga, ini kenapa nih kok ada orang berhenti di sini dan penampilan mereka juga seperti itu. Jadi waktu itu Bertie yang berjalan di sampingnya Berta kayak memberikan isyarat melalui sorot matanya kan. Jadi kayak seolah-olah Bertie ini mengajak Berta, yuk cepetan yuk ngebut pergi dari situ. Dan hal tersebut memang dilakukan oleh mereka berdua. Jadi mereka agak cepet tuh mengayuh sepedanya mereka gitu kan. Tapi secara tiba-tiba salah satu dari laki-laki yang kemudian turun dari mobil yang berhenti tadi itu melemparkan kayak semacam balok kayu ke bagian ban sepeda milik Berta. Jadi memang pada saat itu posisinya sepedanya Berta itu agak lebih di belakang dari sepedanya Bertie. Dan karena dilempar dengan sangat kuat, akhirnya sepedanya Berta ini kayak oleng. Jatuhlah Berta ke atas aspal. Dan ketika tahu adiknya jatuh, pada saat itu akhirnya Bertie ini berhenti. Dia sempat memutar balik. Bahkan pada saat itu Bertie ini sudah sempat turun dari sepedanya. Dia sudah berlari ke arah Berta karena dia pengen nolongin Berta. Karena memang waktu itu kelihatannya Berta lumayan kesakitan ya setelah jatuh tadi. Tapi ketika Bertie ini belum sempat sampai untuk membantu Berta, tiba-tiba saja Bertie dan Berta ini melihat laki-laki yang jumlahnya jauh lebih banyak itu keluar dari dua mobil yang berhenti tadi. Jadi kalau sebelumnya cuma ada satu yang lempar balok ke bagian ban sepedanya Berta, nah pada saat itu lebih banyak lagi jumlah laki-laki yang keluar. Dan pada saat itu takutlah Berta dan Bertie. Karena memang posisinya waktu itu Berta dan Bertie ini kayak dikerumunin gitu. Dan mohon maaf sekali kalau misalkan saya harus mengatakan ini kepada kalian yang mendengarkan cerita Berta dan Bertie, bahwa melalui residual memori anak kembar ini, yang saya lihat adalah laki-laki yang pada saat itu keluar dari mobil tadi, wajahnya adalah wajah lokal. Jadi mereka bukan orang bule. Meskipun pada saat itu wajah mereka ditutup separoh, tapi yang namanya kulit, itu kan pasti nggak bisa bohong. Kulit orang lokal sama kulit orang bule kan pasti beda. Dan melalui residual memorinya Berta dan Bertie juga pada saat itu terlihat beberapa laki-laki yang turun dari mobil tadi itu berjalan menghampiri Berta dan Bertie sambil membawa karung. Jadi karungnya itu kayak terbuat dari anyaman goni, bukan kayak karung zaman sekarang ya, beda. Ukurannya lumayan besar. Bahkan pada saat itu ada salah satu di antara mereka yang membawa pedang cukup panjang, yang mirip kayak samurai tapi bukan samurai. Dan karena merasa sangat ketakutan waktu itu Berta sempat teriak untuk minta tolong. Cuma memang waktu itu nggak ada yang mendengar. Dan karena tahu bahwa sepertinya di tempat tersebut nggak ada orang lain yang bisa membantu mereka, pada akhirnya waktu itu Bertie berusaha dengan sangat terburu-buru untuk bisa mengangkat badannya Berta. Jadi tujuan awalnya Bertie ini seperti ingin memapah Berta, karena waktu itu kan Berta posisinya sudah terluka dan mereka ini ingin lari dari tempat tersebut. Bahkan waktu itu mereka udah nggak kepikiran lagi kalau mereka pengen bawa pulang sepedanya mereka. Yang ada di dalam otaknya Bertie saat itu adalah semisal mereka berdua meninggalkan sepeda milik mereka di sana, bisa saja para laki-laki yang tadi ada di sana itu berhenti mengejar mereka karena mereka itu bisa mengambil sepedanya Berta dan Bertie. Jadi ibaratnya pada saat itu Berta sama Bertie udah ikhlas lah sama sepedanya mereka. Tapi sayangnya pada saat itu salah satu dari laki-laki yang berusaha untuk mengerumuni Berta dan juga Bertie itu berhasil menarik rambutnya Berta. Jadi kalian bayangkan posisinya waktu itu Bertie kan kayak berusaha sedang memapah Berta ya. Mereka kan nggak bisa jalan ngebut karena Berta lagi terluka. Nah pada saat itu dari arah belakang salah satu dari laki-laki tadi itu narik rambutnya Berta sampai Berta ini kayak ngejengkang ke belakang gitu jatuh. Dan mungkin karena pada saat itu postur badannya Berta juga lumayan bongsor ya. Ketika kemudian Berta ini ditarik ke belakang kemudian terjatuh, otomatis waktu itu badannya Bertie yang sedang memegangi Berta ikut ketarik juga. Jadi posisinya mereka berdua akhirnya sama-sama jatuh di atas aspal. Dan ketika mereka berdua ini sudah jatuh, udah nggak berdaya, akhirnya mereka berdua ini kayak dipisahkan di dua arah yang berbeda.
Pada saat itu beberapa orang laki-laki berusaha untuk memegangi badannya Berti, sementara beberapa pria lain yang pada saat itu memegang badannya Berta, tanpa belas kasihan pada saat itu mereka membenturkan keningnya Berta di atas aspal beberapa kali. Jadi kalian bayangkan waktu itu Berta minta ampun, nangis-nangis, dia ngejerit karena sakit, tapi laki-laki tersebut nggak berhenti. Dan melihat adiknya disiksa seperti itu, otomatis Berti ini ngamuk dong. Cuma secara tenaga dia memang tidak bisa melawan. Dan waktu itu kata Berti, tidak lama kemudian, dia melihat bagaimana badannya Berta ini kayak langsung lunglai, kayak lemas. Tapi dia masih nafas, jadi kayak semacam pingsan karena dia disiksa. Dan setelah Berta ini pingsan, pada akhirnya Berta terlebih dahulu lah yang dibawa masuk ke dalam mobil yang sebelumnya berhenti tidak jauh dari tempat mereka bersepeda. Jadi waktu itu Berti ngeliat Berta ini dibopong dalam kondisi yang sudah berdarah-darah kan, masuk ke dalam mobil tersebut, dan tidak lama akhirnya Berti juga ikut dimasukkan ke dalam mobil itu. Bedanya pada saat itu Berta dan Berti ini memang dipisahkan dalam dua ruangan mobil yang berbeda. Kalau misalkan Berta ini ada di bagian depan, Berti ini ditaruh di bagian belakang. Dan asal kalian tahu saja, ketika mereka menempuh perjalanan tersebut, entah mau kemana, Berti ini sempat melihat Berta sadar sebentar. Jadi kan sebelumnya Berta ini sempat pingsan ketika keningnya dibentur-benturin ke aspal kan. Nah, di dalam perjalanan itu Berta ini sempat bangun. Bahkan pandangan mereka ini sempat ketemu dan mereka ini sama-sama nangis bareng. Meskipun pada saat itu posisi mereka nggak bisa bersentuhan. Dan ketika mendengar Berta ini menangis, akhirnya beberapa orang pria yang waktu itu bertugas untuk menjaga Berta di bagian depan mobil tersebut, akhirnya memukuli Berta lagi. Jadi kalian bayangkan anak perempuan dengan usia yang masih sangat kecil segitu, ya masih remaja kan ya itu. Mukanya ditonjokin sama orang laki-laki yang memang sudah dewasa, dan itu beberapa kali ditonjokinnya. Sampai akhirnya Berta ini pingsan lagi. Dan waktu itu Berti nggak bisa melakukan hal apapun untuk menolong adiknya. Karena posisinya pada saat itu Berti juga lagi dipegangin sama laki-laki yang menjaga dia. Hal yang bisa dilakukan oleh Berta pada saat itu adalah nangis, jerit, minta tolong supaya adiknya itu jangan disiksa. Tapi pada saat itu permintaannya Berti sama sekali tidak digubris oleh siapapun yang ada di dalam mobil tersebut. Itulah mengapa di dalam komunikasi kami, Berti ini sempat mengatakan bahwa pada saat itu dia sempat ngerasa bingung. Karena pada saat itu kenapa yang terus-menerus dipukuli, yang terus-menerus disiksa adalah Berta. Padahal waktu itu Berta sama sekali tidak memberikan perlawanan. Meskipun pada saat itu Berti juga sempat dipukul, tapi dipukulinya itu kayak nggak separah Berta. Kalau Berta itu betul-betul kayak dibogemin sampai pingsan coba. Dan berbeda dari Berta, Berti ini tetap sadar dari awal perjalanan sampai akhirnya mereka ini sampai di sebuah bangunan yang pada saat itu menjadi tujuan dari mobil-mobil yang membawa mereka. Jadi kalau misalkan dilihat melalui residual memorinya Berti pada saat itu, bangunan tempat di mana mobil yang membawa mereka berhenti, itu sepertinya memang terletak kayak di pinggiran hutan. Karena memang bagian kanan kirinya tuh betul-betul sepi, nggak ada rumah penduduk. Dan bangunan tersebut juga kayak bangunan pabrik yang udah lama nggak kepake, karena kelihatan betul-betul udah usang. Kemudian di bagian halaman depannya, tempat mereka ini kemudian berjalan memasuki bangunan tersebut, itu sudah ditumbuhi dengan rumput-rumput ilalang yang tinggi-tinggi. Bahkan pada saat itu Berti ini merasa bagian kakinya tuh kayak pedes gitu ketika dia jalan. Karena dia kan dipaksa jalan nih sama laki-laki yang ngejagain dia tadi. Dan rumput-rumput ilalang itu kan tajam-tajam ya pinggirnya. Nah, ketika Berti berjalan itu, rumput tersebut sempat kayak ngebeset-beset kakinya. Dan sedikit penggambaran untuk kalian, ketika kemudian mobil tersebut berhenti di depan bangunan itu, posisinya pada saat itu Berti ini kayak dilemparkan dari atas bak mobil itu kan ya. Dilempar oleh salah satu laki-laki yang sebelumnya ngejagain dia. Dan memang pada saat itu ada beberapa laki-laki lain yang memang udah nunggu di bawah untuk menangkap badannya Berti. Jadi ketika kemudian Berti ini dilempar, ditangkap, akhirnya Berti ini disuruh untuk jalan sambil dipegangin tangannya. Dan kata Berti ketika pada saat itu dia dipaksa berjalan untuk memasuki bangunan tersebut, di depannya waktu itu sudah ada seorang pria yang berjalan lebih dahulu, yang pada saat itu posisinya sedang menggendong sosok Berta di pundaknya dia. Jadi karena pada waktu itu Berta masih belum sadarkan diri, akhirnya Berta itu kayak ditemplokin gitu loh di pundaknya. Dan Berti bilang pada saat itu dia betul-betul melihat bagaimana kondisi adiknya yang udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi yang paling membuat Berti merasa sedih saat itu adalah ketika dia berjalan sambil memperhatikan wajah adiknya. Pada saat itu Berti terus-menerus melihat seperti ada tetesan darah segar yang keluar dari lubang hidungnya Berta.
Dan siapa sangka ketika kemudian Berti sudah memasuki bangunan tersebut, ternyata di dalamnya sudah banyak anak-anak yang lain yang bernasib sama seperti dia, yang udah babak belur dipukulin. Bahkan beberapa di antara mereka kondisinya sama seperti Berta, udah gak sadarkan diri. Dan posisinya pada saat itu mereka sudah bergeletakan di atas lantai. Jadi pada saat itu situasinya anak-anak yang masih sadar dengan anak-anak yang sudah pingsan itu kayak sengaja dipisahkan. Jadi bangunan tersebut kan di bagian dalamnya memang nggak terlalu lebar. Nah, bagian anak-anak yang masih sadar itu kayak dipinggirkan ke arah kanan, sementara anak-anak yang memang sudah tidak sadar dibiarkan bergeletakan di atas lantai yang ada di bagian kiri. Jadi otomatis pada saat itu Berti ini ditaruh di bagian kanan, kemudian dia melihat adiknya Berta itu digeletakkan di atas lantai begitu saja di bagian kiri. Dan sebenarnya waktu itu Berta ini sempat berusaha untuk berlari menuju adiknya, karena dia ngerasa nggak tega kalau misalkan Berta harus sendirian kan di sana. Tapi ketika kemudian Berta ini baru saja mengambil ancang-ancang untuk bangun, untuk berlari menuju tempat adiknya, pada saat itu secara tiba-tiba Berti ini kayak ditendang oleh seseorang di bagian punggungnya. Sampai kemudian Berti ini jatuh tersungkur dan wajahnya tuh kayak menghantam lantai dengan sangat keras. Dan saya nggak tahu pastinya apakah pada saat itu hidungnya Berti ini sampai patah atau tidak. Tapi memang dari residual energinya Berti, nggak tahu kenapa waktu itu hidungnya tuh kayak rasanya aneh aja, kayak agak miring jadinya. Dan karena hal tersebut, Berti juga akhirnya mengeluarkan banyak darah dari lubang hidungnya tersebut. Dan pada saat itu akhirnya Berti menyadari bahwa sepertinya memang sudah tidak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk bisa keluar dari tempat tersebut, apalagi bersama adiknya. Jadi waktu itu posisinya memang Berti ini kayak ya udahlah, udah pasrah, mau digimanain lagi. Dia menangisi keadaan, dia tuh kayak masih nggak percaya kok bisa saya sama Berta sampai ke tempat seperti itu. Padahal sebelumnya mereka ini niatnya cuma pengen main sepeda doang. Jadi Berti tuh kayak nyalahin dirinya sendiri, karena sebelumnya kan dia yang mengajak Berta untuk main sepeda. Coba saja pada saat itu mereka ini anteng di rumah, mungkin kejadian mengerikan seperti itu nggak akan terjadi pada diri mereka. Dan Berti bercerita dalam komunikasi kami, memang anak-anak yang juga berada di dalam bangunan tersebut, yang juga berada dalam kondisi mengenaskan, luka di mana-mana, darah di mana-mana, memang berasal dari range usia yang beragam. Jadi ada yang masih kecil, jadi yang paling kecil itu mungkin sekitar usia 7 tahunan lah ya. Kemudian yang paling besar salah satunya adalah Berta dan Berti. Dan sampai di titik itu Berti juga tidak tahu kenapa dia dan anak-anak yang lainnya yang disekap di sana sampai bisa ada di situ. Mereka akan diapakan selanjutnya? Siapa yang sengaja melakukan hal semacam itu kepada mereka semua? Berti belum tahu jawabannya, bahkan sampai sekarang. Dan setelah beberapa saat berada di tempat tersebut dengan segala kengeriannya, tiba-tiba saja melalui residual memorinya Berti, pada saat itu Berti melihat ada sepasang laki-laki dan perempuan yang waktu itu usianya sudah cukup tua ya. Kalau secara postur badan mereka ini sama-sama tinggi dan juga kurus, tapi mereka adalah warga lokal. Jadi mereka bukan orang bule. Nah, sepasang laki-laki dan perempuan tersebut masuk ke dalam bangunan itu. Mereka seperti tidak peduli dengan keadaan yang ada di sekitar mereka, yang which is bisa menandakan kalau sebenarnya mereka juga sudah terbiasa melihat segala sesuatu yang ada di dalam bangunan tersebut. Karena ketika kemudian Berti memperhatikan dua sosok tersebut masuk ke dalam bangunan itu, mereka ini kayak langsung menggelar kayak menggelar semacam kain, kemudian meletakkan segala sesuatunya yang saya asumsikan itu sebagai sesajen. Karena waktu itu ada kayak bunga-bungaan, kemudian ada kayak wadah yang terbuat dari tanah liat gitu, yang diisi dengan air, dan tidak lama kemudian mereka juga membakar kemenyan. Dan yang harus kalian tahu pada saat itu, posisi sepasang laki-laki dan perempuan tadi, itu lumayan agak jauh dari posisi di mana Berti berada. Dan posisi dari sepasang laki-laki dan perempuan itu juga memunggungi Berti. Jadi Berti ini kayak nggak bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Tapi dia bisa melihat apa yang dilakukan oleh orang tersebut dengan jelas. Dan kalian bayangkan pada saat itu situasinya ya. Berti mendengar bagaimana sepasang laki-laki dan perempuan tadi seperti merapalkan sesuatu yang mungkin adalah mantra. Dan ketika suara dari rapalan mantra tersebut terdengar, Berti ini melihat laki-laki yang ada di ruangan tersebut yang sebelumnya memperlakukan mereka dengan sangat kasar, itu tiba-tiba saja mereka berubah menjadi tenang. Kemudian mereka ini duduk sambil menundukkan wajah. Kayak mereka ini ikut khusyuk dan fokus mendengarkan mantra-mantra yang sedang dirapalkan oleh laki-laki dan perempuan tadi. Tapi pada saat itu Berti sama sekali tidak mengerti apa arti dari bahasa yang digunakan dalam mantra tersebut.
Karena bahasanya tuh bahasa Jawa yang Jawa kuno gitu loh guys. Saya juga nggak ngerti soalnya. Dan ketika rapalan mantra tersebut selesai dilantunkan, disitulah titik mengerikan mulai terjadi di depan matanya Berti. Dan jujur, ketika saya harus menceritakan ulang lagi kepada kalian, saya merasa agak ngeri, agak trauma juga untuk membayangkan hal tersebut terjadi lagi di depan mata saya. Anak-anak yang dijadikan korban pertama kali adalah anak-anak yang tidak sadarkan diri, yang which is pada saat itu berada di bagian kiri dari bangunan tersebut, di mana salah satu dari anak tersebut ada Berta juga. Dan yang disaksikan oleh Berti pada saat itu adalah 2 orang laki-laki itu kayak mengangkat tubuh seorang anak laki-laki. Jadi yang pertama dikorbankan ini adalah laki-laki nih. Posisinya anak tersebut tidak sadarkan diri, dia pingsan. Satu laki-laki memegang bagian kakinya, satu laki-laki memegang bagian tangannya. Kemudian anak laki-laki tersebut seperti diletakkan di atas bangku yang terbuat dari kayu. Tapi pada saat itu bagian lehernya itu kayak dibiarkan menggantung. Jadi nggak ada alas di bawahnya. Dan pada saat itu Berti kembali melihat ada satu orang laki-laki lainnya yang berjalan masuk sambil membawa sebuah senjata tajam. Senjata tajamnya itu nggak kayak golok, lebih kayak pedang. Dan kalian bayangkan pada saat itu Berti harus menyaksikan bagaimana anak laki-laki tersebut, bagian rambutnya itu kayak dijenggut gitu ya, supaya dia agak menengadah. Dan tanpa membuang waktu lama, bagian lehernya langsung ditebas. Dan bersamaan dengan terputusnya kepala anak laki-laki tadi dari badannya, suara teriakan Berti terdengar sangat keras. Bahkan saking kerasnya, beberapa anak-anak yang waktu itu posisinya masih sadar dan duduk di sekitarnya Berti dengan raut wajah ketakutan, itu sampai nengok semua ke arahnya Berti. Dan karena suara teriakan Berti mungkin dianggap mengganggu, pada waktu itu ada salah seorang pria yang waktu itu menjaga di sekitarnya mereka, langsung menendang bagian lehernya Berti sampai kemudian Berti ini jatuh tersungkur. Jadi waktu itu posisinya Berti itu kayak agak tengkurap gitu ya di lantai, tapi matanya tuh masih bisa melihat, masih bisa menyaksikan apa yang terjadi di depannya dia. Dan waktu itu Berti bilang, dia ngerasa lehernya ini kayak udah gak bisa digerakin lagi. Dia kayak ngerasa ada sesuatu yang patah di lehernya. Cuma mungkin karena saking kuatnya fisik dia, pada saat itu dia gak pingsan, meskipun rasanya memang sakit luar biasa. Dan dari residual memorinya Berti pada saat itulah saya merangkum semua kejadiannya sebisa yang saya bisa supaya kalian bisa kebayang suasana yang terjadi saat itu seperti apa. Dari apa yang Berti saksikan waktu itu, tiap-tiap anak yang dieksekusi dengan cara dipisahkan kepala dari badannya, itu diperlakukan dengan sama. Jadi mereka diangkat oleh 2 orang pria, satu megangin kaki, satu megangin tangan, diletakkan di atas kursi yang mirip kayu tadi, kemudian ditebas. Dan setelah selesai ditebas, Berti melihat salah satu dari laki-laki tersebut akan melemparkan badan dari anak tersebut yang udah nggak kepake itu ke pinggir dekat pintu masuk dari bangunan tadi. Sementara kepalanya kemudian mereka bungkus dengan menggunakan kain hitam. Dan setelah dibungkus ya lumayan rapi gitulah ya, kepala tadi diberikan kepada sepasang laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan ritual. Jadi Berti melihat secara langsung bagaimana pada saat itu laki-laki tadi memberikan bungkusan berisi kepala kepada sosok perempuan yang sedang melakukan ritual. Dan ketika kepala tadi sudah berada di tangan mereka, mereka ini seperti membacakan mantra-mantra gitu kepada kepala tersebut, kemudian mencipratkan air yang berasal dari mangkok yang terbuat dari tanah liat gitu. Dan setelah selesai dicipratkan dengan air, potongan kepala tersebut kayak diangkat, diletakkan di atas asap kemenyan yang lagi ngepul. Jadi dibiarin dulu beberapa saat di sana. Dan setelah dianggap selesai, pada akhirnya sosok perempuan tadi menyerahkan bungkusan berisi kepala itu kepada laki-laki yang sudah menunggu dia di sebelah. Dan waktu itu sempat ada percakapan yang tertangkap oleh Berti dan tersimpan dalam residual memorinya. Kalimatnya memang nggak terlalu panjang, cuma yang bisa saya tangkap pada saat itu adalah sosok perempuan tadi itu kayak ngomong sama laki-laki yang ngambil kepala tersebut. Kurang lebihnya pada saat itu perempuan tadi seperti memberikan instruksi kepada sosok laki-laki tadi ya. Yang kurang lebih isi kalimatnya itu kayak gini, kalau kepala yang ini nanti digunakan untuk mengganjal jembatan gantung. Dan setelah percakapan singkat tersebut, nggak tahu kenapa saya merasa waktu itu seperti ada kesadaran di dalam dirinya Berti untuk menolak dan mengingat
apa-apa saja yang dia alami pada waktu itu. Mungkin karena rasa takut yang luar biasa, dia kayak nggak mau lagi menyaksikan, nggak mau lagi mendengar apa yang terjadi kemudian. Jadi memang sampai di situ kayak lumayan ngeblur nih residual memorinya Bertie. Dan singkat cerita, kalau kalian fokus, sebelumnya saya sudah bilang bahwa urutan anak-anak yang dieksekusi di bangunan tersebut, yang lebih didahulukan adalah anak-anak yang tidak sadarkan diri. Sementara anak-anak yang sadarkan diri ini kayak dieksekusinya belakangan. Jadi otomatis pada saat itu anak-anak yang terlebih dahulu dieksekusi, salah satunya adalah Berta. Dan Bertie mengetahui hal tersebut. Dia melihat bagaimana kemudian giliran Berta itu datang. Jadi dia melihat ada 2 orang laki-laki yang mengangkat tubuhnya Berta, kemudian diletakkan di atas bangku kayu tadi. Hingga akhirnya Berta juga diperlakukan yang sama. Jadi kepalanya dipisahkan dari badannya. Dan waktu itu kata Bertie, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia sebenarnya pengen bangun. Dia berusaha banget pengen bangun, pengen lari, pengen ngapain lah supaya dia bisa menyelamatkan Berta. Tapi waktu itu jangankan bangun, untuk ngegerakin lehernya aja dia udah nggak bisa. Jadi sampai di sini saya hanya ingin kalian tidak salah paham dengan Bertie. Jangan kalian anggap kalau misalkan pada saat itu Bertie tidak melakukan hal apapun untuk menolong Berta. Tapi memang pada saat itu kondisinya Berta nggak bisa ngapa-ngapain. Jangankan untuk berdiri, untuk nolongin Berta, dia ngegerakin leher aja nggak bisa. Dan kalian mau tahu nggak residual memori apa yang paling melekat di dalam dirinya Bertie sampai saat ini? Jadi residual memori tersebut berisi potongan tentang bagaimana cara Berta dieksekusi. Pada saat itu, Bertie melihat adegan demi adegan yang harus dilalui oleh Berta. Jadi Bertie ini ingat benar bagaimana ketika kepalanya Berta ini dipisahkan dari badannya, kemudian kepalanya jatuh ke lantai, menggelinding beberapa kali, sampai akhirnya kepala tersebut berhenti, nggak jauh dari tempat di mana Bertie ini tergeletak. Jadi dalam posisi nggak bisa ngapa-ngapain, waktu itu Bertie melihat kepala adiknya udah putus di depan matanya dia. Dan nggak lama, ada laki-laki yang berjalan mendekati kepalanya Berta, ngambil kepalanya Berta dengan cara narik rambutnya. Itu yang paling diingat oleh Bertie. Dan Bertie bilang, ketika kejadian tersebut sudah dilewati oleh Berta. Bertie ini sudah sampai di titik di mana dia sudah pasrah dengan segalanya. Waktu itu matanya sampai bengkak, karena dia nggak berhenti-berhenti nangis kan. Suaranya juga sampai udah habis. Dan kata Bertie pada saat itu yang bisa dia lakukan hanyalah mengikuti bagaimana proses ketika kepalanya Berta itu dibungkus pakai kain, kemudian dirituali oleh sepasang laki-laki dan perempuan tadi. Dan kata Bertie pada saat itu, ketika dia melihat kepalanya Berta dimasukkan ke dalam kain hitam, dibungkus gitu ya, dililit-lilit, bagian rambutnya Berta itu kayak masih ada yang keluar-keluar dari lilitan kain tadi. Karena memang kan rambutnya Berta dan Bertie ini kan panjang. Jadi melihat sisa-sisa rambut adeknya yang kelihatan dari balik-balik kain hitam itu, Bertie tuh kayak sedih banget ngelihatnya. Bertie ngeliatin satu persatu proses yang harus dilalui oleh adiknya, sampai kemudian kepalanya selesai diritualin, kemudian kepala tersebut digeletakkan dengan susunan kepala-kepala yang lain yang ada di atas meja. Kalian bayangin gimana perasaan Bertie waktu itu? Dan saking Bertie sudah merasa putus asanya waktu itu, setelah dia juga sudah menyaksikan bagaimana adiknya dieksekusi kan, Bertie sudah merasa tidak ada harapan lagi di dalam dirinya. Bertie ini sampai mengucap di dalam hati, dia meminta kepada Tuhan. Semisal dia memang harus dieksekusi seperti adiknya, dia berharap bahwa proses tersebut tidak akan menyakitkan bagi dia. Dan pada saat itu Bertie mengaku bahwa dia benar-benar merasa bersalah, tidak hanya kepada Berta karena dia merasa tidak bisa menolong adiknya, tapi juga kepada orang tua mereka. Karena Bertie ini merasa sudah pergi dari rumah tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada orang tua mereka. Jadi mungkin pada saat itu orang tua mereka juga tidak sadar kalau waktu itu Berta dan Bertie sedang berada di dalam bahaya. Pada akhirnya Bertie juga mendapatkan gilirannya untuk dieksekusi. Pada saat itu kronologi singkat yang bisa saya berikan kepada kalian adalah posisinya Bertie ini kan sedang tergeletak agak tengkurap gitu ya, karena lehernya memang udah nggak bisa digerakin sama sekali. Pada saat itu Bertie menjadi anak pertama yang dieksekusi yang berasal dari rombongan anak-anak yang masih sadar. Dan apa yang dirasakan Bertie pada saat itu adalah tiba-tiba saja ada sebuah tangan yang cukup besar itu berusaha untuk membekap mulutnya Bertie. Dan karena panik pada saat itu Bertie sempat berusaha untuk menjerit, meski dia sama sekali nggak bisa bergerak. Tapi tidak lama kemudian Bertie ini merasa ada sebuah hantaman yang diarahkan ke bagian atas kepalanya.
Dan suara hantaman tersebut masih terekam dengan jelas di dalam residual memorinya Bertie. Kalian bisa bayangkanlah ya suaranya seperti apa, saya nggak perlu menjelaskan. Dan meskipun pada saat itu Bertie hanya dihantam 1 kali, tapi mungkin karena saking kerasnya hantaman tersebut dan hasilnya fatal terhadap dirinya Bertie, pada akhirnya waktu itu Bertie meninggal dunia. Dan semua residual memori milik Bertie juga berhenti merekam. Saya sempat bertanya kepada Bertie sedih meninggal dengan cara seperti itu? Bertie menjawab, ya, saya sedih. Tapi saya sedih bukan karena saya yang meninggal dengan cara seperti itu. Saya sedih karena saya menyaksikan bagaimana adik saya diperlakukan dengan jahat sampai kemudian dia meninggal. Saya sedih karena saya harus pergi dari rumah tanpa meminta izin kepada mama dan papa. Saya juga ikut sedih dengan nasib anak-anak yang lain yang juga berakhir seperti saya dan juga Bertha. Dan setelah semua kejadian yang dilalui oleh Bertha dan Bertie di hari tersebut, maka akan muncul sebuah pertanyaan besar. Siapa yang sebenarnya sudah tega melakukan eksekusi tersebut terhadap seluruh anak-anak yang ada di dalam bangunan tersebut, termasuk Bertie dan juga Bertha? Dan apakah orang tersebut memiliki hubungan secara langsung dengan John atau justru dengan Maddie? Dan ya demikianlah keseluruhan kisah yang berhubungan dengan residual bernama Bertha dan Bertie, yang merupakan bagian kedua dari kasus yang dialami oleh John dan juga Maddie. Dan kalau ditanya apakah sampai saat ini Bertha dan Bertie secara residual energi mereka bersama, jawabannya adalah iya. Mungkin karena rasa cinta yang luar biasa di antara mereka berdua, setelah mereka melewati proses yang cukup panjang, mereka juga anak-anak baik yang tidak memiliki pikiran kotor dan tidak pernah memiliki niat yang kotor juga selama mereka hidup dulu. Pada akhirnya semesta menempatkan mereka dalam satu linear dimensi yang sama. Dan kalau kalian bertanya apa yang menjadi alasan sampai saat ini secara energi Bertha dan Bertie ini masih belum sirna juga, jawabannya adalah karena mereka ini masih menyimpan banyak sekali rasa penasaran di dalam hati mereka. Salah satunya adalah siapa yang sudah tega memperlakukan hal tersebut kepada diri mereka, kepada diri anak-anak yang ada di bangunan yang sama dengan mereka waktu itu. Dan gak tahu kenapa saya merasa bahwa sebenarnya beberapa kali cahaya sudah berusaha untuk datang kepada mereka. Tapi mereka berdua ini kayak masih enggan untuk menyambut cahaya tersebut. Karena mereka ini kayak masih memiliki rasa bersalah terhadap orang tuanya mereka. Sampai saat ini Bertie masih merasa bahwa semua yang terjadi kepada diri dia dan juga Bertha itu adalah salahnya dia. Dan Bertie juga merasa bahwa apa yang dilakukannya pada saat itu pasti membuat orang tuanya sangat merasa sedih. Dan apa yang dikhawatirkan oleh Bertie itu kan pada akhirnya benar-benar menjadi kenyataan kan. Meskipun pada saat itu Bertha dan Bertie sama sekali nggak tahu apa yang terjadi kepada orang tuanya selepas mereka pergi. Kalian yang sudah membaca sinopsis dari kisah keluarga John dan Mary tentu tahu bahwa setelah kepergian Bertha dan Bertie, John dan Mary ini kemudian berubah menjadi sepasang monster yang tidak terhentikan sebelum keinginan mereka untuk membalas dendam terpenuhi. Dan satu hal yang saya ingin informasikan kepada kalian adalah sebetulnya penampakan dari Bertha dan Bertie sekarang ketika mereka menjadi residual energi itu tidak seperti apa yang saya gambarkan dan saya posting di Instagram ataupun TikTok saya. Saya yakin kalian bisa membayangkan seperti apa wujud mereka sekarang, karena mereka berdua ini benar-benar membawa bagaimana wujud terakhir mereka ketika mereka meninggal pada saat itu untuk menjadi penampakan mereka sampai sekarang. Jadi kadang-kadang mereka menampakkan diri tanpa kepala, atau kadang-kadang mereka menampakkan diri hanya kepalanya saja, atau kadang-kadang mereka juga menampakkan diri dalam kondisi yang badannya ada, kepalanya ada, tapi memang ada luka yang terbuka di bagian lehernya. Itulah mengapa saya sengaja untuk menggambarkan sosok Bertha dan Bertie secara lebih indah, secara lebih baik di dalam postingan saya, karena itu adalah gambaran yang saya dapatkan ketika mereka hidup dulu. Sebab saya ingin sekali kalian yang mendengarkan ceritanya Bertha dan Bertie ini bisa mengingat dan mengenang sosok mereka berdua secantik, seindah ketika mereka hidup dulu. Kalian gak perlu tahu bagian serem-seremnya. Dan ya percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan cerita ini, maka jadikan cerita ini sebagai pembelajaran. Jika kalian tidak percaya dengan cerita ini, maka cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Sampai jumpa di bagian ketiga dari kisah kasus keluarga John dan Maddie ya. Sehat selalu kalian.